Di sini saya Dewi Evi dari Biro Departemen Humas Eksternal Angkatan 2019 mau ngajak teman-teman nih sharing-sharing sama Pak Panji bersama Ketua Jurusan Pak Panji tentang prodi ekonomi bangunan atau tentang semuanya ruang lingkupnya itu tentang ekonomi bangunan yang ada di Universitas Jeddah. Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Panji, Ketua Jurusan dari Ekonomi Bangunan Universitas Jeddah. Halo Pak Panji. Halo Pak, selamat pagi juga. Nah, di sini saya mau ngajak Pak Panji tentang acara podcast kami nih Pak tentang ekonomi bangunan di Universitas Jeddah ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari kami yang akan saya tanyakan Pak Panji tentang ekonomi bangunan nih. Boleh ya. Yang pertama itu apa sih ekonomi pembangunan menurut Pak Panji? Ya, ekonomi bangunan merupakan salah satu jurusan dan prodi di Fakultas Ekonomi. Ya, materi dari ekonomi bangunan di sini tujuannya apa? Tujuannya agar kalian nanti bisa melihat bagaimana kondisi ekonomi makro, mikro, dan berbagai macam perekonomian di dunia ini, sehingga kalian nanti tujuannya apa, lulusannya adalah menjadi seorang pertama analis kebijakan, perencana, ya, lalu juga sebagai peneliti. Nah, ini salah satu tujuan dari ekonomi bangunan yang ada di FEU gitu, Mbak. Nah, kalau misalnya gini, kan banyak nih yang lulusan mungkin dari SMK, SMA yang tadinya tuh jurusannya nggak ada yang nyangkut di ekonomi nih, terus mereka pengen masuk ekonomi bangunan. Nah, sarannya tuh gimana Pak? Ya, jadi malah justru kita bersifat jurusan yang open mind ya. Jadi open minded artinya bahwa tidak harus yang kalian dari SMA jurusannya IPS harus masuk ke EP, tapi justru dari berbagai macam jurusan bisa masuk ke EP di SMA atau ke SMK-nya. Jadi kenapa ya? Karena EP itu nanti belajarnya secara global, umum, Mbak. Jadi tidak hanya mempelajari satu fokus saja. Di EP nanti kalian belajar ekonominya, sumber daya manusia, sumber daya alam. Nah, itu juga IPA kan? Lalu berikutnya juga analis kebijakan moneter, ya, pertanian. Nah, artinya pertanian juga ada di SMK ataupun SMA yang IPA. Sehingga apa? Saat kalian dari IPA, dari SMK dengan jurusan apapun, kalau kalian ingin masuk GP, pasti kalian akan bisa mengikutinya. Karena hampir semua elemen di dalam kehidupan ini ya pasti akan membutuhkan yang namanya ekonomi, gitu Mbak. Kak, kan gini Pak, kalau apakah ekonomi bangunan itu selalu mulu tentang hitung-hitungan atau gimana? Oh enggak dong, kita hitung-hitungan pasti ada mata kuliah namanya matematika ekonomi. Tujuannya apa? Yaitu mengantarkan kita saat kita ingin menganalisa sesuatu kan pasti harus berdasarkan kalkulasi ya, berdasarkan perhitungan ya, sehingga perhitungan-perhitungan dasar itu pasti akan kita berikan. Tetapi di ekonomi bangunan itu beda dengan jurusan akuntansi, beda dengan jurusan yang sifatnya adalah teknis ya. Akuntansi lebih teknis. Di ekonomi bangunan kita nanti seperti halnya kalian menjadi seorang pengambil kebijakan, pemutus suatu kebijakan publik. Jadi bukan pelaksana, tapi justru yang membuat kebijakan. Terus apa aja sih yang kita pelajari di ekonomi pembangunan ini Pak? Ya banyak ya. Kita pelajari dari berbagai aspek tadi yang sudah saya sampaikan. Ada sumber daya alam kita pelajari, sumber daya manusia kita pelajari, lalu juga pertanian sendiri kita pelajari. Artinya apa? Bahwa ekonomi bangunan di sini, pembangunan kan di situ tidak hanya ekonomi, bahwa ekonomi bisa ditunjang dari berbagai aspek ya, sumber daya alam, bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, dan juga manusia ya harus belajar di manajemen. Kita punya konsep sendiri dari pembangunan manusia itu sendiri. Jadi kalau di manajemen lebih ke manajerialnya, tapi kita itu lebih ke bagaimana cara untuk membuat suatu kebijakan agar sistem manajerial itu berjalan ya, seperti itu Mbak. Kalau di ekonomi bangunan sendiri itu Pak, kan pastinya banyak banget mata kuliah yang emang notabene yang susah dan ada pun yang gampang. Ya. Nah menurut Bapak nih,
mata kuliah apa yang di ekonomi bangunan ini yang susah gitu loh buat adik-adik semuanya? Jadi kalau yang susah itu memang tergantung perspektifnya ya. Kalau kalian memang dasarnya sangat suka sekali dengan ekonomi, pasti nggak ada yang susah. Tetapi kalau dari saya pribadi, mata kuliah yang paling susah di ekonomi bangunan ya pertama adalah ekonometrika. Ya, itu mesti kalian juga jadi ngomong kan di mahasiswa yang ongoing. Tetapi ya ekonometrika yang nantinya saat kalian pelajari memang akan kalian butuhkan di dalam bagaimana cara menganalisis suatu masalah ekonomi nantinya. Tapi kalau yang paling mudah ya, menurut saya hampir semua mata kuliah itu mudah semua ya, apalagi yang sifatnya kita banyak yang teori. Sekali lagi bahwa kita lebih ke kebijakan ya, kita menghitung paling hanya matematika ekonomi, analisa proyek. Nah itu kan tujuannya untuk menambah bagaimana akhirnya kita mengambil suatu kebijakannya, bukan itu yang terakhir tapi itu yang menjadi dasar kita mengambil kebijakan. Jadi semuanya gampang Pak ya, seperti itu. Karena dibuktikan ya hampir nilai kumlot tertinggi itu kebanyakan beberapa kali itu dari ekonomi, khususnya ekonomi bangunan ya. Ada kita punya mencetak 3,9 saat ini yang wisuda bulan ini atau bulan Oktober besok itu yang nilai tertingginya juga dari ekonomi bangunan yaitu 3,85 kalau nggak salah. Nah itu kan kita mudah sekali ya, artinya, tetapi bukan berarti terlalu mudah, tetapi memang kita akan menyenangkan kuliah di ekonomi pembangunan gitu Mbak. Nah kalau pengalaman manisnya di ekonomi bangunan itu, pengalaman manis pahitnya di ekonomi itu sendiri itu untuk siapa maksudnya? Untuk mahasiswa atau untuk? Boleh Pak Panji nanti. Ya di ekonomi pembangunan ya kita belajar hal yang baru ya, artinya bahwa di masa SMA kita belajar hitung-hitungan biasa. Di ekonomi bangunan S1 kita belajar suatu hal yang baru, lebih ke arah kebijakan. Awalnya saya memang kayak susah gitu ya, tetapi setelah mengikuti, wah ini memang sangat menyenangkan. Bahkan saya sangat menyukai dari mata kuliah makro, mata kuliah mikro, dan ya itu menurut saya suatu hal yang baru. Apabila kalian memang sangat menyukai itu, pasti tidak ada apa yang susah untuk itu. Tapi memang kendalanya adalah nantinya tergantung ya ini ya dari skripsi ya, kalian pengerjaan skripsi itu kadang menjadi kendala tertentu ya, karena tersendiri juga bagi orang-orang yang mungkin dikatakan malas ya. Saya dulu sempat ya wajar ya, mahasiswa pasti punya keinginan untuk bermalas-malas dulu, tetapi kita baru tersadar bahwa teman-teman kita sudah pada lulus nih ya, maka kita akan tergerak hatinya. Tapi justru itulah kesulitannya. Jadi di tugas akhir kita akan sangat sulit ya, apabila kita memang tidak memiliki niat yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Seperti itu Mbak. Kalau ini kan mesinnya masih satu manis pahitnya tuh kayak di tugas ya Pak. Ya. Karena itu tugasnya menurut mereka tuh kayak sulit gitu loh, tentang hitung-hitungannya atau mungkin karena mereka kurang memahami gitu. Iya. Gimana sih Pak? Ya, menurut saya gini ya, kalau tugas memang itu istilahnya makanan dari mahasiswa ya, karena memang sebetulnya fungsi tugas itu selain menjawab pertanyaan, itu adalah membangun jiwa kalian untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu pada saat kalian nanti masuk di dunia kerja sih. Karena dunia kerja itu justru lebih ekstrim lagi dalam pekerjaan tugas. Kalau di sini paling kalian tidak mengerjakan tugas tidak dapat nilai ya, nanti ujung-ujungnya ngulang kan, biasa masih diberikan kesempatan ngulang. Kalau di dunia kerja kalian tidak sesuai deadline ya, apa yang terjadi ya pasti kalian akan hilang pekerjaan kalian. Nah itu yang menjadi tujuan juga, selain sebagai tujuan akhirnya dalam menyelesaikan tugas, tapi membangun jiwa kalian untuk bisa semakin
giat dan memiliki tanggung jawab sih. Tapi memang itu juga kadang sebagai kendala juga sih. Saya dulu juga sama ya, tugas itu suatu hal yang agak memberatkan. Tapi seiring berjalannya waktu itu menurut saya suatu hal yang berguna di saat ini ya. Jadi kemarin saya katakanlah menderita ya, tetapi di lain waktu itu suatu hal yang sangat berguna sekali gitu Pak. Nah kan banyak nih Pak yang mau masuk ekonomi bangunan tuh mikir, oh kalau aku masuk ekonomi bangunan besok kerjanya seperti apa ya, aku bakal jadi apa ya, masih pada bingung di situ Pak. Nah menurut Bapak prospek kerja yang bisa didapat dari kita lulusan ekonomi bangunan itu apa? Ya, jadi kita juga memiliki target lulusan kita bahwa dijadikan sebagai seorang analis kebijakan tadi ya, perencana, lalu sebagai peneliti, lalu juga sebagai wirausaha ya. Bahwa kita memiliki banyak contoh yang berhasil ya. Contohnya apa? Kita akan memiliki alumni-alumni yang bekerja di kebanyakan memang di wilayah Pemda ataupun wilayah dinas, jadi seperti Bapeda ataupun dinas-dinas lainnya ya, pengelolaan aset daerah dan lain sebagainya. Tetapi tidak lepas itu saja, kita punya analis kebijakan dari sisi swasta juga ya, karena kita kan dibekali analis proyek ya, analisa proyek itu juga menjadi bekal kita untuk bisa bekerja tidak hanya di negeri, dalam hal ini adalah PNS, tapi juga bekerja sebagai sektor swasta ya. Jadi sektor swasta entah itu nanti jadi di perbankan ataupun mungkin di perusahaan yang manufaktur dan lain sebagainya, itu kita memiliki sejarah itu, baik itu di Untida yang sekarang negeri ataupun yang sebelum negeri ataupun swasta, masih swasta. Kita punya rentetan alumni-alumni yang sudah dikatakan cukup berhasil gitu Pak. Jadi jangan khawatir untuk bisa kuliah di Untida gitu, yakinkan. Kadang itu yang mungkin loh Pak, mikir karena saingan ya, mungkin saingan mereka tuh kayak seperti minder gitu Pak. Aku tuh cuma lulusan sejarah dibandingkan unit yang lain yang punya prodi ekonomi yang bagus gitu. Iya. Jadi kadang sering saya sampaikan gitu Mas juga, bahwa yang pertama, ini juga saya cerita juga dari HRD juga ya, bahwa yang pertama memang saat kalian mendapat kerja itu dilihat adalah kalian itu dari universitas negeri atau swasta ya. Kenapa kalau begitu? Karena memang hampir sebagian swasta itu enggak yang bagus gitu loh ya. Jadi ada swasta yang bagus kan ada, contohnya mungkin Trisakti ya, itu bagus banget, mungkin levelnya setara dengan UI ataupun IPB, ITB. Tapi kan di lain itu juga banyak swasta-swasta yang biasa ya, yang tidak terkontrol. Kenapa? Ya itu tadi banyak saingannya. Mereka hanya mengejar kuantitas, bagaimana cara mendapatkan mahasiswa. Tapi ya untuk perkuliahannya dan lain sebagainya tidak dikontrol. Nah kalau di negeri itu yang jadi pertama tadi jadi poinnya. Jadi justru saat kalian mendaftar itu kalian dilihat swasta atau negeri. Oh kalian dari negeri, nah kalian berarti punya satu checkpoint. Nah lalu berikutnya memang dari negeri manakah kalian lulus. Tetapi itu adalah sebagai syarat tambahan. Yang pertama apa? Syaratnya yang utama adalah IPK kalian. IPK kalian yang penting mencukupi. Jadi ibaratnya kalau kalian, saya sering mencontohkan kalian mendaftar di Pertamina ya. Pertamina itu standar untuk syarat administrasi kelulusannya itu 3,25 IPK-nya. Nah saat kalian sudah melebihi IPK 3,25, otomatis kalian masuk ke dalam syarat administrasi itu, lolos ya. Lalu berikutnya apa? Yang berikutnya adalah upgrade soft skill kalian. Jadi ternyata kebanyakan itu para pemberi kerja itu tidak hanya melihat IPK, tetapi melihat sisi historis, benar-benar skill kalian itu seperti apa. Mereka tidak hanya percaya begitu saja IPK yang kumlot 3,9 sekalipun, itu mereka tidak percaya sedemikian rupa, tapi mereka buktikan ya,
melalui wawancara. Kalian pernah bergabung di organisasi apa, kalian pernah juara apa. Nah, itu yang perlu kalian gali, optimalisasi dari diri kalian ya. Jadi pada saat kuliah di sini ya jangan hanya kuliah langsung pulang ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi juga sebisa mungkin paling tidak mengupgrade soft skill kalian. Itu yang jadi nilai tambahnya, Mbak. Jadi kalau kalian sebagai alumni ekonomi bangunan ya jangan minder ya. Kalau kalian minder itu adalah kunci kegagalan kalian awal ya. Jadi saat kalian masuk sudah minder itu sudah kalah. Jadi walaupun sayangnya UI, TB, ya, UGM, nggak usah khawatir. Yang penting kita maju dulu, percaya dengan kemampuan kita. Gitu, Pak. Jadi yang penting di sini itu soft skill-nya dulu. Soft skill ya. Saat ini itu ada yang beranggapan bahwa ijazah itu lebih rendah derajatnya dibanding sertifikat. Ya, jadi kalian punya ijazah ya. Ijazah itu hanya sebagai syarat administrasi kan. Tetapi yang paling penting, yang paling dilihat adalah sertifikasi dari diri kalian. Nah, itu yang jadi poin penting. Ya, jadi ijazah penting, tapi sebagai syarat administrasi mendaftar kualifikasi S1, IPK sekian. Nah, itu agar bisa kalian masuk syarat itu otomatis harus kuliah. Ya, salah satunya kuliah ekonomi bangunan. Seperti itu, Pak. Dan ada yang saya tanyain, Pak. Menurut Bapak, prodi ekonomi bangunan prospek tidak dengan pembangunan teknologi yang ada sekarang? Menurut saya sangat prospek ya. Karena kita memiliki sumber daya, dalam hal ini adalah dosen yang memiliki generasi yang cukup milenial ya, bukan ya seperti itu ya. Jadi banyak dari dosen kita yang memiliki kualifikasi yang kekinian ya. Jadi dosen muda juga banyak, sehingga harapannya nanti mengaplikasikan dari kondisi yang saat ini. Kadang memang kondisi saat ini memang menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi kita kadang kurang dari sumber daya manusianya. Nah, kita di sini menyediakan itu sumber daya manusia kita, insya Allah untuk bisa menopang itu bisa komplit ya. Dan juga kita juga sediakan berbagai macam jenis kegiatan yang mendukung itu. Contohnya apa? Contohnya PKM ya, program kreativitas mahasiswa tingkat fakultas, tingkat univ, tingkat nasional. Kita sediakan dana yang sifatnya untuk memacu mahasiswa untuk bisa berwirausaha di era digitalisasi revolusi industri 4.0 ini. Terus kemudian saran-saran Bapak ini buat adik-adik yang mau masuk ekonomi bangunan biar nggak takut lagi masuk ekonomi bangunan. Iya, saran saya ekonomi bangunan merupakan ilmu ekonomi yang sangat luas ya. Jadi kita belajar manajemen, kita belajar akuntansi, kita belajar teknik ya. Kita belajar pertanian, hampir semua fakultas ya. Kita belajar sosiologi politik, kita ada ekonomi publik, di mana itu hubungannya ya dengan sosiologi politik itu sendiri. Ya. Jadi semua tema kita pelajari di dalam ekonomi pembangunan. Kalau kita belajar teknik, katakanlah teknik mesin ya, kita nggak akan mungkin kan belajar makro, mikro, kita akan lebih fokus pada mesin. Tapi kita sendiri juga fokus juga melihat dari perkembangan infrastruktur, ya, itu juga bisa jadikan topik nantinya dalam skripsi misalnya. Artinya apa? Bahwa ekonomi bangunan ini cakupannya luas. Kalian mau suka apapun, kalian akan tertampung minatnya di prodi ekonomi pembangunan. Jadi mau kalian jadi mau apapun itu juga bisa. Ya. Kalian mau daftar dimanapun nantinya saat jadi alumni ekonomi pembangunan, kalian bisa daftar di mana saja. Apa saja dan segalanya itu bisa diterima, baik perbankan, lalu sektor teknik katakanlah yang sifatnya katakanlah mungkin
BUMN seperti Waskita, Wika, gitu kan, itu semuanya bisa menerima alumni SMK itu. Jadi luas ya, untuk cakupan kerjanya. Berarti bisa dilihat di sini ya Pak, kalau itu lulusan ekonomi bangunan itu nggak cuma bakal jadi yang kayak tukang hitung-hitungan aja, tapi bisa buat analisis, perencanaan, semuanya itu bisa, karena ekonomi bangunan itu mencakup semua pekerjaan gitu kan, bisa jadi apa aja. Betul. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya, terima kasih juga. Ya udah, cukup sekian podcast bersama Pak Panji. Selamat siang ya Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya.